Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi ya teman-teman ya. Nah hari ini, 2 hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sertifikat autopilot ya. Sertifikat yang bisa terkirim secara otomatis ke Gmail peserta kita. Nah, sebelum kita masuk ke ini ya, untuk sertifikat autopilotnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendesain e-sertifikatnya. Nah, sertifikat ini bisa kita desain di Canva. Oke, yang pertama teman-teman juga harus memperhatikan bagian-bagian apa saja yang harus ada di sertifikat. Yang pertama tentunya harus ada ini ya teman-teman ya, nomor sertifikatnya. Nah, nanti ini bebas bisa disesuaikan dengan instansi teman-teman masing-masing. Terus yang kedua logo. Jadi logo, misalnya logo instansi, misalnya dari dinas atau dari Depak, pokoknya dimasukin aja. Terus selanjutnya harus ada ininya, nama pesertanya ya. Ini kepada siapa? Terus alasannya apa? Misalnya berhasil menyelesaikan program, misalnya editing video pembelajaran ala ruang guru dengan Canva misalnya. Durasinya berapa jam? Misalnya 60 jam. Terus waktunya kapan? Misalnya Klaten 19 sampai 24 Desember 2002. Jangan lupa kasih tanda tangan sama dikasih stempel ya, stempel logo sekolahannya kita. Terus kasih namanya. Jadi siapa aja yang bertanda tangan di sini. Sebetulnya untuk desain sertifikatnya bagian isinya itu bebas ya teman-teman ya. Bisa menggunakan apa aja, tapi nanti saya akan menjelaskan poin-poinnya aja gitu ya, cara masukinnya gimana, cara ngeditnya gimana, cara masukin tanda tangan seperti apa, terus memasukkan stempelnya gimana. Nah, saya akan fokus menjelaskan ke itunya. Terus ini, nah di sini juga nanti kan ada ininya ya, kayak tabel-tabelnya ya, materinya apa aja, terus durasinya waktu berapa, terus berapa jam. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabelnya. Oke, selanjutnya silahkan nanti teman-teman buka Canva-nya dulu ya. Bisa diketik dulu canva.com. Nah, nanti kalau sudah terbuka, silahkan nanti teman-teman klik di kolom pencarian ini dengan namanya kata kuncinya sertifikat. Nah, nanti di sini akan ada banyak sekali desain sertifikat yang teman-teman bisa langsung pakai. Oke, aku ambil aja yang bebas ya. Nanti pokoknya ini aku mencontohkan saja, jadi tidak harus sesuai jadi seperti yang aku punya. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sesuai dengan instansinya. Nah, bagian yang di atas ini, yang bagian logo ini bisa kita hapus ya. Caranya kita klik dulu ini, terus kita pilih hapus. Nah, di delete. Nah, teman-teman nanti bisa mengunggah ya, unggahan, atau biasanya saya pakai di bagian sini adalah logo. Oke, sebelah kiri ini di bawah QR code itu ada logo. Nanti teman-teman bisa masukin logonya. Jadi teman-teman bisa unggah logo Anda, terus bisa pilih logonya. Misalnya saya ambil logo ini ya. Ya udah saya klik open. Nah, gitu. Nah, karena ini nanti logonya masih ada backgroundnya, biasanya nanti kita hapus background logonya dulu. Gitu ya. Jadi cara memasukkan logonya itu bisa langsung unggah logo, pilih unggah logo, terus diklik, terus open. Lah, terus Kak, apa bedanya sama mengunggah yang di atas? Nah, kalau yang mengunggah di atas itu semua itu bisa terunggah di sini. Jadi numpuk gitu ya. Tapi kalau logo itu cuman yang bagian-bagian penting aja. Misalnya cuman logo kita, tanda tangan kita, misalnya terus stempelnya kita. Jadi tidak semua bisa dimasukkan di sini, gitu ya. Atau kalau kita mau cari logo dari sini, misalnya logo Depak gitu ya. Diambil aja. Nanti teman-teman bisa, misalnya ini, saya ambil yang ini. Nanti teman-teman bisa klik kanan, terus pilih yang salin gambar, terus kita masuk ke desain sertifikat kita tadi, terus klik kanan lagi, pilih tempel. Nah, nanti ditunggu aja, dia nanti sudah proses upload. Oke, ini. Nah, nanti tinggal dikecilin ya teman-teman. Cara ngecilinnya ini ditarik aja.
Oke, diklik kiri, tarik, taruh di tengah. Gitu aja ya teman-teman ya, jadi nggak ribet. Terus Kak, kalau misalnya nih aku ada logo ini kan masih ada backgroundnya biar kelihatan ya. Nih misalnya nih, nah misalnya aku rubah dulu backgroundnya jadi warna biru ya. Nah ini kan logoku kan ada ininya Kak, ada background putihnya. Cara menghapus backgroundnya gimana? Nah caranya nanti teman-teman tinggal klik aja logonya ini atau fotonya ini, terus kita pilih edit gambar, habis itu kita pilih penghapus latar belakang. Nah diklik aja itu, nanti dia sudah otomatis menghapus begitu ya. Oke, kita tunggu. Tara, udah jadi gini ya. Nah ini aku rubah dulu ya warnanya, warna backgroundnya jadi warna putih. Tadi kenapa aku kasih warna biru, buat contoh aja biar bisa kelihatan ya. Nah kalau kayak gini tinggal kita kecilin aja ya teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya kayak fitur crop tapi dengan cara yang simple misalnya gitu. Oke, sekarang untuk tanda tangannya nih Kak. Nah, yang ini teman-teman delete aja tanda tangannya. Nah, caranya silahkan nanti teman-teman siapkan tanda tangan di kertas ya. Jangan lupa difoto. Kalau sudah difoto, diunggah, dimasukin ke unggah logo seperti yang tadi. Ya, ini diklik aja. Terus sama kayak tadi, kita hapus latar belakang atau backgroundnya. Gitu ya, ini kita kecilin dulu. Oke, kita edit gambar, terus hapus latar belakang. Jadi itu tadi ya, yang pertama harus ada logonya, terus yang kedua tanda tangan pejabat yang berwenang, misalnya gitu. Terus Kak, kan ada tuh yang tanda tangannya tuh pakai ini ya, pakai barcode. Itu bisa nggak sih Kak? Sebenarnya bisa aja sih, cuman itu nanti pakai aplikasi tertentu gitu. Tapi kalau kita mau pakai barcode itu juga bisa. Nanti pakainya ini ya, QR barcode. Nanti kalau teman-teman belum keluar nih QR barcode-nya, bisa buka aplikasi, terus cari aja yang QR barcode yang ini ya. Nah, QR barcode ini diklik aja, itu nanti isinya cuman bisa ini doang, alamat link atau misalnya berarti nanti kalau link berarti link gambarnya gitu ya. Link gambarnya itu misalnya ada di Drive atau di mana juga bisa gitu ya. Atau ini juga bisa masuk ke link tempat, itu juga bisa, atau link Google Form itu juga bisa. Tapi kalau misalnya barcode itu biasanya isinya adalah ini tanggalnya ya, nomor ininya, nomor sertifikatnya biasanya. Misalnya ini misalnya gini ya, bebas aja nomornya 2023 misalnya. Ya udah buat QR kode. Nah nanti ini udah jadi QR kodenya, taruh aja di bawah gitu. Nah untuk masalah isinya teman-teman bebas ya, bisa diedit sendiri. Nah untuk ini karena kita mau bikin sertifikat autopilot, baiknya ditulis aja ini ya, ini seperti ini, buka kurung, terus N-nya besar, N besar, nama, tutup kurung gitu ya teman-teman ya. Jadi harus seperti ini, nggak boleh ada nama di sini. Oke, sekarang Kak kalau mau masukin stempelnya gimana? Nah, misalnya kita udah upload stempel ya di sini. Caranya kalau misalnya ketinggalan bisa cek ke depan lagi. Misalnya aku pakai logo guru YouTuber ini misalnya. Nah, ini aku kecilin, terus aku miringin. Aku kecilin, terus aku miringin. Misalnya gini, aku taruh di sini. Habis itu jangan lupa ditransparansikan. Jadi kita transparansiin, jadi seolah-olah itu dia kayak stempel gitu ya teman-teman ya. Enaknya kayak gitu ya, kalau di Canva tuh udah lengkap, jadi nggak harus ribet ngeditnya secara manual. Jadi yang penting tadi apa, ini di sini ada, oh ya nomor suratnya ya. Ini teman-teman bisa ambil yang bagian bawah, duplikat aja, terus ditaruh di sini juga boleh nomor suratnya. Misalnya GY 001, misalnya bulannya apa, misalnya 02, terus 2023 misalnya kayak gitu, bebas ya. Jadi sesuaikan dengan instansi teman-teman masing-masing kayak gitu.
Ini ya tadi ya. Terus Kak, kalau mau bikin di slide keduanya ada tabelnya, misalnya tabel JP-JP-nya. Nah, nanti teman-teman jangan lupa ya, ini diedit. Misalnya telah mengikuti pelatihan apa dengan berapa jam, waktunya kapan, nanti bisa diedit sendiri ya. Yang penting ada poin-poin ininya tadi. Nah, ini nanti teman-teman klik aja titik 3 di sini, terus kita pilih duplikat halaman. Kenapa duplikat? Biar nanti mempermudah kita untuk bikin desainnya. Jadi nggak usah nambah desain kan? Kita kan cuma tinggal nambahin apa? Nambahin ini aja, nambahin tabel. Nah, ini dihapusin aja tabelnya. Kalau mau masih ada tanda tangan di sini juga boleh. Terus kita pilih aja masuk ke elemen. Nanti di sini teman-teman pilih kata kuncinya tabel. Enter. Bebas mau pilih apa aja, nanti bisa pilih salah satu karena nanti ini bisa diperbesar, bisa diperkecil gitu ya. Misalnya ini untuk materinya, JP-nya sama jumlahnya misalnya. Gini ya, nanti tinggal diperbesar. Kalau kita mau nambah, misalnya nambah ini elemen dan lain sebagainya, di sini nanti ada pilihannya ya teman-teman. Titik 3 yang kiri kanan atas ini. Ini diklik aja, misalnya tambah satu baris. Nah, nanti dia nambah satu baris di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau di atasnya mau nambah lagi, nanti pilih aja mana ya di sini ya. Kalau di sini nggak ada ya. Tinggal ditambah aja apa ya. Ukuran baris duplikat. Oke. Oh, pilihannya di sini. Di sini tambah kolom. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau baris ngeklik yang ini, kalau kolom cari yang di kanannya ya. Pilih tambah kolom. Kalau baris itu ke bawah, kalau kolom ke kanan ya, teman-teman ya. Tuh, nanti. Terus Kak, kalau aku mau menggabungkan sel, misalnya sel yang atas nih. Ya udah, diklik aja satu selnya ini, terus tekan shift di keyboard, terus klik yang satunya. Ya, jadi ada dua ini kan. Klik titik 3 yang atas, pilih gabungan sel. Wah, ini kegabung semua jadinya. Back dulu ya. Jadi pilih aja salah satu ya. Jadi jangan banyak-banyak. Misalnya ini, terus ini enggak semua kan? Gabung sel. Nah, udah ya dia kegabung ya. Dua sel ini tergabung gitu. Contoh lagi yang bawah, misalnya yang ini. Ini ya diklik dulu, klik shift, klik lagi yang satunya, klik kanan, pilih gabung sel. Dah, jadi tergabung ya. Kelihatan ya? Nih, kelihatan nih. Ini kan yang atas harusnya tadi kolomnya kan terpisah. Nah, ini udah tergabung. Ya udah, nanti teman-teman tuh tinggal ini aja nambahin teksnya di sini. Misalnya desain sertifikat gitu. Jadi nggak perlu nambah-nambahin teks lagi gitu. Terus tinggal kita pilih aja ini tulisannya mau gimana, terus ukurannya berapa. Habis itu ratanya misalnya rata kiri. Nah, yang sebelahnya juga sama, misalnya 2. Terus di sini 2, misalnya kayak gitu. Udah gitu tok. Gitu ya. Kalau mau ngeblok tadi ya, ditekan shift-nya dulu baru digeser. Yaudah, kita misalnya bold. Dah, kayak gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi yang penting tadi caranya masukin logonya dulu. Masukin logo, nomor, sertifikat, tanda tangan, terus stempel, kalau mau dikasih barcode boleh. Terus cara bikin tabelnya ini, cara menggabungkan sel, nambah baris sama nambah kolom, menggabungkan ininya, barisnya sama kolomnya. Terus selanjutnya adalah teman-teman silahkan bagikan, tapi harus dalam bentuk PowerPoint. Jadi pilih lainnya dan pilih yang bentuknya PowerPoint. Nah, di-download dalam bentuk PowerPoint. Gitu ya, teman-teman ya. Ya udah kita unduh. Jadi tidak boleh di-download dalam bentuk PNG, PDF, tapi harus dalam bentuk PowerPoint. Kenapa? Karena nanti biar bisa diedit untuk sertifikat autopilotnya. Tara! Nanti udah jadi deh. Seperti ini, gitu ya. Ini dalam bentuk PDF-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti ini masih bisa diedit-edit lagi kok. Tuh, nanti biasanya harus kita sesuaikan ya, karena biasanya tetap agak ada yang berubah
gitu. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat.